Katanya tadi muntah terus masih pusing. Ini muntah kah? Tadi minum air ruqyah langsung muntah? Ya, muntah dikit. Muntah dikit. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ini ada di kota mana ini? Aslinya Ngawi Ustaz, tapi kerjanya di Surabaya. Ini satu kerjaan sama kakak abang saya. Oh, ya. Aslinya di mana? Aslinya Ngawi, Oh. stay di Surabaya kerja. Gimana ini masnya setelah ditinggal meninggal istrinya ceritanya? Iya, pikirannya tuh udah kosong terus ini abang saya. Istri Istri dan anak? iya. Ya Anaknya meninggal umur berapa? 2 bulan. 2 bulan. Masya Allah, ini ujian sampean, Mas. Iya. Kalau istri sakit apa, Mas, sebelum meninggal? Jantung bocor. Jantung bocor, Masya Allah. Memang itu ada punya riwayat keturunan dari orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Faktor pikiran dan terlalu gimana ya? Dulu ke orang kok pinter gitu loh, ke mistis terus dulu. Oh, gitu. Berarti sudah urusan sama hal-hal gaib gitu, Mas, nggih? Nggih. Masya Allah. Dulu sering kayak ke ustad-ustad, kayak kadang dikasih kertas apa-apa gitu. Ustad-ustad buhul itu. Ustad-ustad buhul. Jadi Masnya ini sebelum istri meninggal sama anaknya nggak ada kayak gangguan-gangguan bisikan gitu, Mas? Ya pikirannya tenang ini. Enggak. Maksudnya Mas untuk saat ini kan gangguannya kan kayak ada bisikan-bisikan gitu nggih? Ya bisikan kadang lintasan pikiran itu. Semenjak ditinggal. Sebelum ditinggal piye? Sebelum ditinggal itu Tenang gitu, nggak ada lintasan pikiran, lintasan hati. Ya, jadi kesimpulannya Masnya ini saya sudah menangkap nggih. Ketika di badan ada kesedihan yang mendalam, kekecewaan, terus amarah, terus syahwat besar, maka di dunia gaib itu seolah-olah itu ada di badan itu kayak ada lubang gitu, Mas. Jadi mudah masuk jin gitu. Oh iya. Ya. Jadi ini Mas itu menyelesaikan cabang masalah. Akar masalahnya Masnya ini harus diselesaikan. Salah satunya luka batin Masnya ini harus segera disembuhkan. Ya. Iya. Masa depan Masnya, perjalanan hidup Masnya panjang, ya. Jadi terkait masalah meninggalnya istri, meninggalnya anak, ya, itu kondok dari Allah. Harus ikhlas, ya, walaupun apapun yang terjadi ketika sebab musabab meninggalnya, yang jelas Masnya mulai sekarang harus belajar ikhlas. Ya, ketika Masnya ini masih ada kesedihan, ya, memang berat, ya berat, berat sekali, ya. Apalagi ini ditinggal istri, ditinggal anak, sungguh cobaan yang sangat berat, Mas. Tapi ya ketika seumpamanya kita meratapi nasib yang sudah terjadi, justru akan menyakiti diri sendiri, Mas. Ya, mulai sekarang harus bangkit, ya. Masa depan perjalanan Masnya panjang. Umur sekarang berapa, Mas? 29. Ya iya, masih panjang. Masnya mulai bangkit, harus bangkit lagi. Masnya harus meneruskan kehidupan yang lebih baik lagi, ya. Masnya juga nanti ya harus menikah lagi, ya harus punya keturunan lagi gitu. Jadi harus semangat mulai sekarang. Iya. Ya. Ketika ini hanya diruqyah, diobati, berulang-ulang kali diruqyah, tapi akar masalahnya tidak diselesaikan, maka Masnya ya nanti kesembuhannya akan tertunda terus. Bisa dipahami, Mas? Iya.
Mhm. Pak Ustadz ini sekarang tanya, kayak mimpi-mimpi buruk, sampean apa Mas? Bisa disampaikan? Pernah ngimpi nggak? Dulu pernah, sekarang enggak. Dulu pernah. Pernah itu seperti apa mimpinya Mas? Kayak jatuh dari ketinggian itu. Nah itu ya, ternyata kalau indikasi ini, bukan karena kesedihan awal mulanya Mas, tapi ini ada unsur dari, ada unsur dari sihir loh Mas. Hmm, Dulu itu iya. sebelum istri meninggal atau setelah istri meninggal? Setelah istri meninggal. Iya, kalau ciri-ciri jatuh dari ketinggian itu pertanda ya, saya sebagai peruqyah ya, menganalisa bahwasanya itu sihir yang, buhul sihirnya tuh ditaruh di ketinggian, wallahu alam, tapi dari fakta Pak Ustadz ruqyah itu selama ini itu yang didapatkan faktanya. Saya itu sering kencing. Iya, Padahal salah satu gangguan jin itu sering bolak-balik ke kamar mandi, Mas. Itu. padahal padahal di tes ISK itu nggak ada penyakitnya. Mhm. Sudah banyak dokter. Ya itu Nggak karena balik ke dokter. karena, gangguan jin di sini tuh menempati kayak organ-organ tubuh, Mas, seperti di ginjal, di jantung, di paru-paru, di pankreas, di perut gitu. Nah, ini ketika seseorang itu gangguan jin sering pipis terus itu pertanda ada di ginjal gangguannya. Ya, ayo. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. Mudahkan keluar ya Allah. Mudahkan yang di kepala keluar ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Masnya semakin pusing kepalanya. Pusing. Selain pusing apa, Mas? Kayak kepikiran waktu kecil sakit besar-besar itu loh, Oh, Ustadz. jadi kepikiran ke sana ya? Kayak waktu kecil sakit ada yang besar-besar itu. Memang waktu kecil sakit? Dulu waktu sakit panas kan ada kayak benda-benda besar gitu, Ustadz. Di mana itu benda-benda besarnya itu? Ya kayak sakit pikiran bawah sadar kayak hal-hal yang besar itu loh, Ustadz. Jadi pikirannya itu mikir yang Kayak besar-besar? Ya, waktu kecil kayak gitu. Yuk, fokus lagi ya. Ini semakin pusing atau semakin berkurang, Mas? Pusing. 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 Ayo kita pastikan Ya. ya. Kadang-kadang reaksi ruqyah itu macam-macam. Kadang-kadang pusing terus semakin lama semakin enggak, semakin hilang gitu nggih. Ayo kita pastikan lagi nggih. Yuk.